Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perilaku pelanggaran terhadap sila Pancasila dengan judul Bullying Pelemah Mental. Dengan anggota 1. Silvi Aulia Agusti nomor absen 28, 2. Ardani Karimatusika nomor absen 30, 3. Hilda Aji Ramadhani nomor absen 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardani Karimatusika dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian bullying. Arti bullying sendiri merupakan suatu tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal atau bisa juga secara perkataan. Fisik itu berupa kekerasan atau contohnya menampar, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Bullying menurut Ahlus tahun 1999 bahwa bullying sebagai masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan korban bullying, di mana pelaku mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan korban. Apalagi pada zaman sekarang yang teknologinya semakin maju, bullying tidak hanya terjadi secara face to face, namun juga terjadi pada platform media sosial. Jenis-jenis bullying. Yang pertama verbal, yaitu ketika pelaku melakukan intimidasi melalui kata-kata kepada korban. Contohnya memaki, menghina, menjuluki, dan lain-lain. Yang kedua fisik, perlakuan langsung kepada fisik korban, contohnya mencubit, melukai, menginjak kaki, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu cyberbullying, di mana menyakiti orang lain lewat media elektronik, contohnya menulis komentar jahat di media sosial. Ini termasuk pada perundungan dunia maya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum bullying dalam Islam dan hadis. Fenomena cyberbullying dapat dicegah, baik itu dengan pendekatan agama, hukum negara, moral maupun sosial. Karena kasus cyberbullying ini sangat berkaitan dengan perilaku masyarakat. Pandangan mengenai bullying dalam Islam terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min asa in yakunu khairan minkum wala nisa'u min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Menurut tafsir Al-Maraghi, ayat ini turun berkenaan dengan teguran atas ejekan yang dilakukan oleh Bani Tamim kepada para sahabat Rasul yang miskin. Di surat Al-Hujurat ayat 11 mengajarkan agar kita senantiasa introspeksi diri lebih dulu sebelum menilai baik buruknya orang lain. Selain itu, Al-Quran yang menyebutkan beberapa perbuatan lain seperti mengumpat di Quran surat Al-Humazah ayat 1, menggunjing dan berprasangka buruk di Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bullying menurut hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah secara fokus menjelaskan tentang bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW memandang tindakan bullying mengarah pada perilaku merendahkan. Hadis tersebut sebagai berikut. Hadatsana Ya'qub bin Muhammadin al-Madani, hadatsana Abdul Aziz bin Muhammadin an Dawud ibn Qais an Abi Sa'id Maula Bani Amidin an Abi Hurairah ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hasnu
Indonesia memiliki ideologi dasar yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sebagai pijakan dalam berbangsa dan bernegara. Namun, eksistensi nilai dalam Pancasila tersebut sedang tidak berada pada ruhnya, sehingga berujung pada fenomena-fenomena sosial yang berdampak buruk terhadap masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Fenomena sosial yang dimaksud salah satunya tindakan atau perilaku bullying yang belakangan ini kerap menjadi isu krusial di tengah-tengah masyarakat. Kasus bullying dianggap sebagai pelanggaran sila kedua Pancasila karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seorang individu diperlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dalam segi tertentu. Individu tersebut bersikap sewenang-wenang dan tidak adanya perilaku saling mengasihi antar sesama. Bullying disebabkan oleh beberapa faktor. Yang umum, bullying berasal dari faktor keluarga, di mana seseorang yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang kurang harmonis, orang tua yang terlalu emosional dan kurang memberi perhatian, menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang, salah satunya bullying. Adanya permasalahan pribadi seperti ini membuat seseorang melampiaskan apa yang dialaminya kepada orang lain. Beberapa pihak, terutama pelaku, menganggap bullying adalah hal yang wajar karena bullying merupakan salah satu cara untuk melatih dan menguatkan mental seseorang. Tetapi faktanya, bullying justru berakibat pada lemahnya mental seseorang. Bullying dapat berakibat depresi pada seseorang sehingga berisiko besar melakukan percobaan, bahkan bunuh diri. Selain itu, korban akan merasa rendah diri, merasa cemas, dan kerap tidak nyaman ketika berada di lingkungan yang berpotensi memungkinkan terjadinya perundungan. Tidak hanya berdampak pada korban, namun bagi pelaku sendiri dapat berisiko mengalami masalah psikologis jangka panjang dan tumbuh menjadi seorang yang tidak bahagia karena cenderung tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga sulit untuk membangun hubungan sosial. Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain menanamkan sifat pendidikan Pancasila sejak dini, melakukan sosialisasi, juga edukasi tentang bullying pada anak-anak, dan menanamkan rasa solidaritas juga rasa peduli pada anak-anak sejak masih dini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.